Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Dr. Burhan SCMAK AK CA CPA. Saya merupakan dosen dari Universitas Lancang Kuning, Sekolah Pasca Sarjana, Prodi Akuntansi. Saya mengikuti sertifikasi dosen, jadi saya akan menerangkan bagaimana dalam materi pembelajaran yang saya asuh itu menerangkan proses audit. Baiklah, dalam proses audit pengajaran sistematika dalam proses audit ini, saya memakai auditnya berbasis resiko sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam sistem pengajaran yang saya buat. Dalam mata kuliah audit berbasis risiko ini, kita mengenal beberapa konsep-konsep, yaitu menerangkan definisi dari pendekatan audit yang mengalokasikan sumber daya audit, kemudian memberikan keyakinan memadai bahwa risiko signifikan yang telah dikelola dengan baik. Kemudian dasarnya yaitu internasional audit standar IAA 2010 konsep dengan ISO 31000. Dalam mata kuliah ini ada beberapa tahapan audit yang kita terangkan kepada mahasiswa, yaitu tahapan pemahaman dari organisasi dan penetapan dari tujuan dari perusahaan tersebut, entitas itu, di mana kita harus memahami visi dan misi dari KPI-nya, lengkapi lingkungan industri regulasinya, kemudian identifikasi stakeholder. Kemudian tahap kedua kita identifikasi dan penilaian risiko. Di sini kita akan melihat bagaimana risk-based audit itu. Jadi intinya bagaimana kita pakai framework dari SOSO ya, IRM atau ISO 3100. Jadi jenis risiko yang dinilai itu risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan, dan risiko teknologi informasi, itu cyber attacks. Dalam cara menilainya itu dampak dikali kemungkinan. Kemudian kita penyusunan rencana audit tahunan. Di sini kita akan memapping ya, risk mappingnya, kemudian prioritas apa yang harus kita audit ya, kemudian menentukan risikonya tinggi, lemah, atau rendah. Alokasi sumber dayanya itu senior auditor ya. Kemudian outputnya annual audit plan, yaitu perencanaan audit dan audit universe. Kemudian tahap pelaksanaan audit per area risiko, ya di mana kita akan melakukan suatu risiko-risiko yang tinggi, kita lakukan risiko dan kontrol matrix, walkthroughs ya, dan testing, kemudian temuan-temuan audit. Kemudian tahap dalam ini kita menerangkan pelaporan dan monitoring. Di sini kita akan membuat suatu laporan audit, follow up, update register, dan merupakan risiko-risiko yang mungkin kita temukan dalam proses audit. Kemudian tool yang dipakai dalam RBA ini yaitu risk register, heat map, audit universe, dan RCM control, matrix, serta data analysis. Nah, perbedaannya dengan audit yang tradisional ya, dengan berbasis risiko ini, itu ada kalau kita di audit yang tradisional fokusnya pada risiko terhadap tujuan. Kemudian kalau cukupnya areanya risiko tinggi ya, kemudian frekuensi dan laporan. Kemudian contoh dari penerapannya di proyek PP Plan ya. Jadi ini tesnya risiko keterlambatan, penilaian, rencana audit, kemudian testingnya dan rekomendasi. Jadi kemudian kita akan melakukan materi yang wajib diuji atau dikuasai oleh mahasiswa, yaitu bagaimana framework-nya, risk assessment-nya, kemudian penyusunan dari risk-based audit plan, yaitu kemudian risiko kontrol dan komunikasi risiko ke dewan direksi atau tata kelola.
Kemudian kita sampai ke tahap evaluasi dan sampai evaluasi akhir, sehingga mahasiswa memahami audit yang berbasis risiko ini yang merupakan suatu audit yang harus dijalankan dalam sistem sekarang. Jadi kita tidak melakukan semua yang pos-pos itu yang berisiko tinggi saja yang kita pilih. Nah, itulah sekilas ya bagian dari mata kuliah materi audit yang berbasis risiko yang harus dipahami oleh mahasiswa. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kita semua. Mahasiswa sekalian ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas ya dalam audit berbasis risiko dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat suatu bagaimana pemeriksaan itu dilakukan. Sebelum saya melanjutkan ya, bahwa dalam sesi kali ini ya, yang mana kita adalah suatu sesi yang tidak terlepaskan, karena ini dari awal sampai akhir itu berhubungan, walaupun ini ada satu sesi. Sebelumnya kan sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan diri dulu bahwa saya adalah pemegang atau pengampu dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi, ya, pemeriksaan akuntansi atau lebih dikenal dengan audit ya di dalam materi dalam mata kuliah nantinya. Saya adalah nama saya di dalam saya itu Dr. Burhan SCMAK PhD. Di samping saya mengajar mengampu mata kuliah ini, saya adalah praktisi ya. Jadi saya akuntan publik. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang ini merupakan suatu materi yang biasa dikerjakan oleh orang-orang profesional ya, orang profesi akuntan. Agar situasi kita ini lebih akrab ya, saya mungkin mau kalian memperkenalkan diri dulu ya, agar nama ya, silakan dari awal dulu, satu orang atau 3 orang. Yang di depan silakan perkenalkan diri ya, dari ini namanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aurelio Prisca. Oke, jadi dari ini Anda akan berhadapan ketemu dengan saya. Dan yang di belakang silakan, yang laki-laki lah, supaya kita akrab nanti kan. Perkenalkan, nama saya Abseta Pramadika. Oke, dari sekian nama ini ya, nanti saya akan melihat di absensi ya dari wajah-wajah kerja. Baik, dalam materi audit berbasis risiko ini adalah suatu materi ya, lanjutan dari pemeriksaan akuntansi atau audit sebelumnya. Jadi dalam audit ini kita akan membahas bagaimana dalam mempersiapkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien ya. Nah, di sini ada kita bagaimana konsep audit berbasis risiko tersebut terhadap laporan keuangan ya. Jadi bagaimana kita melakukan audit, bagaimana kita mempersiapkan audit ya. Apa itu audit berbasis risiko ya? Jadi bahan kajian yang kita ambil dalam materi ini ada namanya, yaitu standar audit, yaitu pegangan dari profesi atau praktisi ya. Karena standar audit ini bagaimana menuntun praktisi ya agar bisa melakukan audit atas laporan keuangan tadi. Jadi kita dituntun bagaimana mempersiapkan mulai dari menerima klien sampai dengan menerbitkan laporan auditor independen, itu LAI namanya. Juga namanya ada, kita harus berpegang pada standar pengendalian mutu SPM ya. Karena kalau kita mengaudit SPM ini kita kita pegang
agar mutu dari laporan keuangan, laporan audit kita merupakan laporan audit yang betul-betul dipakai oleh orang lain, yaitu yang berkepentingan, ya investor gitu kan, investor yang mana kan dia akan melihat kalau dia berinvestasi, dia akan melihat dulu laporan keuangannya. Nah, jadi laporan keuangan harus diaudit oleh orang yang independen di situ ya. Nah, kemudian ada namanya prinsip pengenalan mutu, yaitu PMPJ. Jadi PMPJ ini merupakan yang harus dilakukan oleh auditor ya, oleh akuntan publik. Gimana gitu kan? PMPJ ini merupakan suatu sistem ya, agar kita sebagai auditor mengenali betul-betul siapa pemakai ya, sebagai pemakai dari laporan keuangan kita, pengguna dari laporan keuangan kita nantinya. Apapun temuan-temuan sebelum kita melakukan audit, kita harus tahu resiko dari klien kita, kemudian sumber-sumber dananya apa saja, karena kita setiap yang kita curigai harus kita laporkan ke PPATK gitu ya. Nah, itulah prosesnya. Jadi kalau sebelum kita melakukan, kita harus mengenal dulu siapa orangnya. Kalau dia dari kalangan politisi, itu lebih risikonya lebih tinggi di situ, karena kan ada namanya sumber dananya dari mana gitu kan. Orang tahu lah, kita orang politisi ya. Nah, kalau kita berpihak gitu kan kepada klien gitu kan, maka neraca itu bisa menjadi neraka gitu kan. Maka kaki akuntan itu separuh di neraka, separuh lagi di surga ya. Nah, itulah gunanya dari etika dari akuntan publik. Oke, itu dari bahan-bahan kajian yang kita bahas nantinya. Nah, dalam melakukan audit itu ada namanya kertas kerja. Ya, kertas kerja pemeriksaan itu merupakan suatu alat berkomunikasinya auditor dengan pengguna, gitu ya. Apa yang kita temukan, apa yang kita lihat di dalam laporan keuangan itu harus kita tulis di namanya kertas kerja. Nah, kalau dulu kertas kerja pemeriksaan itu dalam bentuk ya masih manual ya. Sekarang ada nama sistem atlas ini. Jadi audit tool ya, auditor intelligence yang namanya sistem di situ. Jadi tersistem mulai dari kita menerima klien gitu ya. Nah, itu di situ kita sudah mencatat bagaimana risiko dari klien kita gitu ya. Nah, bagaimana risiko dari laporan keuangan nanti yang kita terbitkan. Nah, kita catat itu. Jadi semua pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan itu walaupun neraca gitu kan, laba rugi itu berbunyi di dalam kertas kerja pemeriksaan yang nama KKP, yang lebih dikenal dengan KKP ya, kertas kerja, atau di dalam sistem atlas. Nah, di situ apa yang harus kita temukan, disitulah kita catat. Kenapa ini atlas ini, kertas kerja ini sebagai apa? Sebagai suatu yang namanya bukti kita, bukti audit apabila kita diperiksa oleh regulasi. Jadi kita ada di bawah regulasi namanya K2PK Kementerian Keuangan, dan kalau ada klien kita bermasalah nanti kertas kerja ini sebagai bahan bukti di dalam di dalam melakukan kepada penegak hukum nanti kan. Kalau ini tidak ada ya akhirnya kita akan kena sendiri gitu ya. Ini namanya atlas ya, itu sebagai bahan referensi kita ya nantinya. Dan ini PMPJ tadi sudah saya terangkan bahwa ini bagaimana prinsip mengenali pengguna jasa kita, apakah dia risiko tinggi, rendah gitu kan, apakah dia bersumber dari keuangan itu sumber dari kas negara, APBN, nah itu punya risiko tinggi. Nah, kalau dia cuma ya, kalau klien kita hanya pengusaha, kita mempunyai jabatan di pemerintahan ataupun ya, di suatu instansi ya, nah itu tidak masalah gitu kan. Nah, risiko yang tinggi, tapi ada suatu daerah-daerah yang menjadi risiko tinggi ya, termasuk Riau. Riau ini menjadi risiko tinggi kalau kita memeriksa satu laporan audit yang kliennya ada di Riau, apalagi di KI Jakarta ya. Nah, karena Riau ini kan sumber migas dan ada
beberapa keuangan negara itu dari sumber-sumber keuangan negara ada di sini gitu kan. Nah, itu jadi risiko tinggi. Ada pertanyaan mungkin kita diskusi gitu kan nanti selain beberapa materi nanti silakan. Bisa. Sorry Pak, Ya. sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Lesmari Berkundi. Saya akan mempertanyakan pertanyaan mengenai materi tersebut. Pertanyaannya, apakah audit bisa menemukan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan? Oke. Makasih ya. Jadi kalau kita melakukan audit itu kan, apakah bisa kita menemukan kecurangan, gitu kan? Jadi saudara harus memahami dulu kita audit merupakan audit umum. Jadi kalau ada, gitu kan, sesuatu yang kita temukan itu harus kita ungkapkan, gitu kan, jangan sembunyikan. Apakah dalam audit bisa kita menemukan kecurangan? Kalau sesuatu yang dilakukan oleh entitas, gitu ya, dalam hal memanipulasi laporan, itu secara namanya sistem itu kan, memang tidak bisa kita temukan, ya. Tetapi gitu kan, apakah dalam hal audit ini bagaimana kita menemukan suatu kecurangan tadi? Ya itu namanya kita harus bertanya. Makanya kita sebagai auditor itu ada sifat yang ada seorang auditor itu tidak puas dengan apa yang ada. Sanksi itu tergantung dari pihak klien gitu kan, jangan kita yang menentukan, gitu kan? Gitu ya. Jadi bisa kan sepanjang audit itu tidak, karena audit berbasis risikonya bukan hanya mengenai standar aja. Kita seorang akuntan yang berintegritas itu kan memegang kode etik ya. Oke. Ini beberapa kita masuk dari mana metodologi dalam audit berbasis risiko itu pada dengan standar SPAP ya. Jadi dalam audit beda dengan membuat satu laporan keuangan ya, siklusnya berbeda. Kalau kita melakukan siklus akuntansi ya, dengan bagaimana dengan siklus auditingnya? Kalau siklus akuntansi berarti kita mencatatnya mulai dari apa? Ada dari transaksi kita buat apa? Bukti transaksi ya. Nah, nanti kalau kita pakai sistem itu kan di dalam pembuatan laporan keuangan itu sudah tersistem di situ, ya. Dari transaksi, dibuatlah jurnal namanya. Nah, jurnal itu merupakan suatu mencatat transaksi tadi dalam jurnal-jurnal yang dilakukan dalam membuat laporan keuangan. Jurnalnya ini harus ada debit dan kredit di situ ya. Kemudian setelah kita menjurnal itu kan, misalnya seperti ada pembelian barang, pembelian barang dagangan. Kalau kas berarti kas kedua, ya, berarti kas di kredit. Jadi timbullah persediaan pada kas. Itu jurnal ini baru kita posting yang namanya buku besar, ledger namanya. Ledger, kemudian dari saldo di buku besar kita pindahkan ke sebagai membuat suatu neraca saldo. Nah, saldo tersebut dalam neraca. Kemudian kalau ada di akhir tahun tersebut diadakan penyesuaian, kita adakan penyesuaian, baru namanya terakhir neraca saldo setelah penyesuaian, dan terakhir baru kita menyusun laporan keuangan tadi. Laporan keuangan tadi terdiri dari neraca, laba rugi, ya, arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan modal ya. Ada 5. Kebalikan dari siklus audit dimulai dari laporan keuangan ya. Nah, jadi kalau kita disuruh audit suatu laporan keuangannya belum ada, jangan melakukan audit. Ini berarti kita ada namanya jasa pembuatan laporan keuangan. Inilah siklusnya.
Apakah setelah kita membuat laporan keuangan kita audit? Tidak boleh, itu tidak dalam standar etika kode etik. Kita tidak boleh setelah menyusun laporan keuangan kita pula mengauditnya, memeriksa. Ya, itu kan jeruk makan jeruk namanya, itu kan? Mana? Tidak akan itulah. Apakah bisa kesalahan? Tidak akan ditemukan kesalahan di situ kan? Nah, jadi laporan keuangan itu kalau kita audit, itulah terjadi pada kasus Enron tahun 2000 tadi ya, masalah kasusnya apa? Minyak gitu kan, karena mereka menaikkan cadangan minyak gitu kan, padahal cadangannya tidak ada sehingga labanya meningkat sehingga sahamnya tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau Anda saudara disuruh membuat laporan keuangan, jangan melakukan audit. Kembalikan siklus dari audit itu dimulai dari laporan keuangan tadi kan. Ada laporan keuangan, kita melihat neraca, setelah neraca saldonya gitu kan, jurnal penyusunannya bagaimana, masuk ke buku besar. Apakah saldo yang dipindahkan di laporan keuangan itu merupakan saldo dari buku besar? Kemudian baik setiap pos-pos yang ada di buku besar itu bagaimana jurnalnya? Itu kita ikuti. Kemudian bukti transaksinya, ada nggak buktinya? Jadi itulah terakhir bukti. Itulah siklus dari audit laporan keuangan. Kemudian jadi sekarang gitu kan auditnya sudah berbasis risiko ya. Jadi kalau dulu yaitu dalam audit ini kan kita membahas audit berbasis risikonya ada bagaimana ketidakpastian yang terjadi sesuatu yang berdampak dalam pencapaian tujuan. Itu kan risiko ya, sesuatu yang dampaknya pakai pastian ya. Jadi adanya ketidakpastian ya atas terjadinya sesuatu. Jadi kalau ada suatu risiko, apakah risiko itu bisa kita hindarkan? Risiko tidak bisa dihindarkan, tapi minimalisir ya, minimalisir gitu kan. Kemudian dalam risiko ini ada risiko yang bersifat inherent, nama risiko bawaan. Ada dua dimensi ya, impact ya, dampak dari risiko terjadi. Bagaimana kalau terjadi, dampaknya apa ya? Kemudian kemungkinan terjadinya risiko, itulah nanti kan dalam hal kita risk based audit tadi, bagaimana meminimalisir risiko-risiko yang terjadi ya. Itu dalam hal berbasis risiko tadi. Jadi apa itu risk audit itu? Proses yaitu pendekatan metodologi audit untuk meyakinkan kecukupan bahwa risiko Anda sebuah perusahaan mengelola sesuai dengan berbasis risiko yang ditetapkan ya. Jadi kalau dulu kita auditnya kontrol risk perbedaan risk audit dengan kontrol risk audit. Kalau dulu kan audit berbasis kontrol ya, pengawasan. Kalau sekarang audit berbasis risiko. Jadi kalau dulu kita bagaimana dalam hal kita kontrol basic berbasis risiko. Jadi kita bekerja lama di situ, semua menjadi semua kita kontrol pos-pos yang ada di neraca. Nah, kalau kita berbasis risiko hanya mana-mana yang mempunyai risiko tinggi itu yang akan kita audit ya. Ada pertanyaan sebelum kita? Oke, silakan. Sebelumnya saya Septa Romanika, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa saja yang harus disiapkan oleh seorang akuntan untuk menjadi auditor dan apa saja kompetensi yang harus dimilikinya? Oke. Tadi kan saya sudah menerangkan gitu kan. Kalau seorang auditor apa saja harus dilakukan ya. Dan kompetensi apa saja harus dimiliki ya. Yang namanya auditor itu tidak terlepas dari yang audit atas laporan keuangan. Jadi yang harus kita siapkan menjadi auditor, kita harus mengerti laporan keuangan dulu gitu kan. Setelah kita mengerti laporan keuangan ya, kita memegang yang namanya standar audit. Jadi standar audit itu adalah suatu standar minimal yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan auditor dan perencanaan audit. Kompetensi yang dimilikinya, ya, tadi ada namanya
kompetensi ada kalau auditor itu kan harus mengupdate ilmunya. Jadi auditor dulu dengan auditor sekarang beda gitu kan. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, dia harus apa? Harus memahami standar audit tadi dan memahami standar akuntansi keuangan. Apalagi kompetensinya yaitu memiliki integritas, gitu ya, serta mempunyai professional judgment. Itu kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang auditor agar apa gitu kan? Agar laporan keuangan yang diauditnya menjadi laporan audit yang berkualitas yang bisa dipakai oleh yang berkepentingan, stakeholder. Nah, siapa stakeholder itu? Bisa pimpinan perusahaan, bisa karyawan, ya. Kalau pimpinan perusahaannya, dia akan bagaimana membuat suatu budget nantinya, gitu ya. Nah, budget nantinya nanti ya. Kemudian dia tidak melihat dari laporan keuangan sebelumnya yang telah diaudit. Kemudian bagi karyawan, bonus yang nanti akan dilihatnya. Bagi negara, pajak yang akan diterima, gitu ya. Bagi pemegang saham, itu berapa dividen yang bakal diterimanya. Nah itu, jadi itulah sebenarnya kompetensi seorang auditor itu melebihi dari seorang akuntan manajemen dan akuntan pendidik. Nah, kalau saya kan sebagai akuntan pendidik dan juga akuntan publik, gitu ya, akuntan pendidik, ya, tentu kan mengajarkan sesuai fokus saya sebagai dosen, gitu ya. Bertanya Kak, kenalkan nama saya Fatio. Saya mau bertanya, dalam admin keuangan, jika ada kesalahan fatal atau kesalahan jumlah uang yang salah tak sesuai dengan jumlahnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini berhubungan dengan kas keuangan, ya. Kita dalam audit ada namanya prosedur yang kita lakukan, prosedur pemeriksaan kas. Dalam prosedur pemeriksaan kas itu nanti yang namanya pemegang kas, ya. Sesuai nggak kas yang ditangani itu dengan kas yang dilaporkannya pada laporan keuangan. Nah, ini kan laporan keuangan yang per 31 Desember nih. Sedangkan audit bisa di bulan Februari, Maret. Nah, tentu kita melihat kas yang ditangani dengan laporan yang sebelumnya. Nah, itu namanya prosedurnya bagaimana? Nah, biasanya kalau kita melakukan case opening, kita harus meminta namanya dari 31, taruhlah kita memeriksanya, mengauditnya di bulan tanggal 28 Februari, 2 bulan setelah. Tentu beda ya, kas yang dipegangnya sekarang dengan kas yang tertera di laporan keuangan 31 Desember. Bagaimana prosesnya, prosedurnya? Kita harus meminta buku kasnya. Berapa penerimaan kas dari 1 Januari sampai dengan 1 Januari sampai 31 Januari 2025, sekarang kita audit 2024 kan. Kemudian 1 Februari sampai 28 Februari 2025. Berapa juga pengeluarannya. Nah, jadi jumlah nanti saldo awal, saldo pada waktu audit dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan penerimaan Januari sampai Februari ditambah dengan pengeluaran Januari. Nah, itulah. Kalau misalnya tidak sesuai dengan 31 Desember, berarti ada kas yang terpakai oleh dia, gitu ya. Nah, itulah prosedurnya. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang akan kita jalani. Nah, jadi dalam audit investigasi itu lebih mendetail pada suatu yang kekurangan yang kita temukan. Oke, ya, itulah yang dapat saya sampaikan untuk audit berbasis risiko ini agar kalian paham ya. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana menyusun kertas kerja di materi selanjutnya. Oke, karena kita sudah banyak diskusi,
Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.